Selamat sore semuanya. Selamat datang di Teens pada sore hari ini. Sebelum kita mulai, mari kita sama-sama menyanyikan satu lagu dulu, yaitu Ku Daki-Daki Gunung yang Tinggi. Ku daki-daki gunung yang tinggi, ku turun lembah yang dalam. Ku melintasi padang rumput hijau membentang, Yesus besertaku. Terbang luar angkasa, ku selam dalam samudra. Ku dayung perahu di sungai, Yesus besertaku. Di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada, di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkau Yesusku. Ku terbang luar angkasa, ku selam dalam samudra. Ku dayung perahu di sungai, Yesus besertaku. Di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada, di suka kau ada, di dukaku kau ada, karena Engkau Yesusku. Oke. Aku mau nyapa kembali. Halo semuanya. Ayo nyalain coba suaranya. Gerard, apa kabarnya? Baik. Oke, baik. Devita, apa kabarnya? Devita Melia. Baik, Kak. Oke. Kaniko, Cicepi, Nia sama Karin baik lah ya. Lionel, gimana kabarnya? Biasa-biasa aja. Oke, biasa-biasa aja. Mari kita sama-sama satu dalam doa ya. Ya Tuhan, terima kasih untuk segala pernyataan-Mu karena kami dapat berkumpul kembali di Teens pada sore hari ini. Engkau yang berkati, kiranya apa yang disampaikan bisa kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari, bukan hanya kami dengarkan saja. Dan Engkau yang berkati cuaca pada hari ini dan semuanya, Engkau yang berkati. Kiranya apapun yang terjadi pada hari ini, Engkau yang berkehendak. Terima kasih ya Tuhan, hanya dalam nama-Mu kami berdoa mengucap syukur, haleluya, amin. Oke, lagu selanjutnya mari kita sama-sama menyanyikan Allah itu baik. Allah itu baik, sungguh baik bagiku, ditunjukkannya kasih setianya. Dia menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, kebaikannya padaku. Kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya.
Ajaiblah kuasa dalam namanya, Yesusku luar biasa. Allah itu baik, sungguh baik bagiku, ditunjukkannya kasih setianya. Dia menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya, Yesusku luar biasa. Kita nyanyi ini sekali lagi ya. Kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya, Yesusku luar biasa. Yesusku luar biasa. Yesusku luar biasa. Oke, sekarang mari kita sama-sama main. Ini ada hadiah dari aku ya. Jadi silahkan try your best lah ya. Jadi kita bakal main kuis. Semuanya boleh ikut main ya. Ini jadi ada dua kuisnya gitu ya. Bentar ya, aku rada nggak ngerti gimana. Walaupun aku yang bikin, tapi aku nggak paham gitu loh caranya gimana. Sebentar ya. Oke, jadi ini kita ada 2 kuisnya ya. Ini bisa dipencet. Semuanya bisa kan, dapet kan? Bisa diituin. Ini caranya gimana sih? Kalau mau PIN-nya ini pakai Kahoot ya, guys. Sebelum kita masuk ke Firman, itu PIN-nya. Udah pada masuk. Kok udah selesai? Lah, udah selesai. Kok udah masuk? Enggak. Ya udah, ini udah ada hasilnya ternyata ya. Ya udah nggak apa-apa lah ya. Ya udah. Ya udah nggak apa-apa. Yang menang Tania. Udah main belum sih sebenarnya? Oh, belum. Oh, ada yang udah, ada yang nggak apa-apa main aja, nggak apa-apa main. Belum masuk semua kayaknya, Rel. Tapi udah main. Atau Aurel kena start tadi ya? Enggak, aku baru assign. Oh.
yang belum join dulu aja, teman-teman. Ayo yang belum join silahkan join dulu, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Aku cara masuknya gimana sih? Gimana sih? Kalian udah main, ta? Oh, gini. Oh. Udah ada aku start ya. Udah start belum sih? Start. Silahkan. Kita start. Yang udah masuk, siapa yang udah masuk? Oh, belum ya, belum mulai ya. Coba ulang sih, ini kok aku nggak mulai. Coba kesini sih pinnya ini. Enggak. Apa? Kayak main sendiri. Oh gitu ya. Ya udah deh. Oh ya udah, ya udah. Oke, oke. Iya, aku juga nggak paham. Ini udah ada. Bentar ya, aku lihat tuh. Tapi kok baru satu sih? Ini maksudnya gimana dah? Apa harusnya nggak di public ya? Play. Terus skornya ada nggak? Ada nggak nih? Siapa yang menang? Kok ini nggak bisa. Maaf ya aku nggak ngerti nih. Soalnya nggak ada kakak. Kok siapa yang menang? Tapi nggak ke-update. Bentar ya. Gue play dan coba gue start. Dari Cicepe yang menang Gerard. Kalau dari Nia nggak ada ya? Oh, sementara Gerard. Gimana sih caranya kok kalian bisa? Aku nggak bisa. Gue yang bikin, gue nggak ngerti. Ya. Ini semuanya udah pada main, ta? Oh, oh. Oke. Oke, nggak ada jawabannya. Oh, ini ada nih. Lionel 2 ini yang menang. Sekarang udah semuanya kah? Ini benar Lionel kan? Devita, Mei udah main ta? Oh, enggak salah, maaf.
Bentar ya, aku selesaiin dulu juga, aku nggak ngerti dah. Oke, yang menang berarti untuk saat ini Lionel ya yang menang. Yeay. Ini ada satu lagi tapi bentar ya, jangan dimainin dulu. Jangan dimainin dulu sampai aku bilang udah. Nicau itu siapa Nicau? Oke, Kaniko ya udah. Ini pokoknya kalau misalnya ya udahlah nanti aku ituin. Gimana? Play. Sebentar ya, kawan. Ini sekarang yang ini true or false. Udah pada jam private. Oh, alhamdulillah ya ini private. Itunya. Gitu kan? Masih private ta? Kok nggak bisa start sih? Nggak bisa. Bentar. Ini tanggal berapa? 5. 6 aja. Ini bisakah? Jangan dimainin dulu ya. Ditunggu akunya, tunggu. Akunya ditunggu bentar ya. Berhubung aku baru pertama kali bikin kayak gini ya. Kalau udah pada join tolong bilang udah, tulis aja nggak apa-apa. Udah gitu. Jadi aku tahu ternyata ada yang ini one player siapa? Oh udah. Lionel udah masuk ya. Antonia. Antonia masuk. Oh. Kak bantuin Kak. Ini belum ada. Ini belum ada kan? Udah pada main ya? Jadi main. Oh, otomatis. Oh, gitu. Oke. Oke, aku juga masuk dulu lah. Biar tahu siapa yang menang ya. True or false? Iya, main langsung aja, Ci. Gak apa-apa. Maaf ya. Aku katrok.
Mantap Lionel ya. Lionel paling atas nih ya. Apa tadi pertanyaannya? Oke. Oke. Selesai. Berarti yang menang Lionel ya. Nanti aku kasih tahu apa yang aku bakal. Ya udahlah pokoknya gitu lah. Oke, selamat Lionel sudah memenangkan. Apa yang kalian dapat dari kalian kayaknya udah ngerti ya. Ini menurut aku susah sih, soalnya ya gitulah pokoknya susah menurutku. Gitu. Menurut Gerard gimana Gerard? Bisakah? Saya Kamu malah direct. beruntung. Apa? Saya malahan beruntung. Beruntung? Kenapa beruntung? Beruntung apa nih? Soalnya beberapa soal aku kagak tahu terus jawabnya bener. Oh, oke. Terlalu gampang. Lionel mantap banget dah. Kayak keren. Terlalu gampang. Tau kita kasih yang susah beneran. Tapi nanti aku yang bakal lupa jawabannya apa. Jadi Lionel, hadiahnya menyusul, oke? Sekarang mari kita masuk ke firman yang akan dibawakan oleh Awas lo kalau nggak datang. apanya yang nggak datang? Apanya nggak datang? Hadiahku. Datang, sabar. Nanti bakal aku minta alamat kamu, oke? Sabar aja dulu. Yang penting sabar. Ya kali gak dapet. Ya kali aku bohong. Oke, yang akan dibawakan oleh siapa? Di itu sih. Ya udahlah. Ya mari kita sama-sama menyanyikan Selidiki Aku. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia.
Kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Oke, aku persilakan buat Kak Niko. Oke, thank you Aurel. Shalom teman-teman, sore. Mau dengar suaranya dong? Dari tadi nggak dengar suaranya nih soalnya. Shalom. Oke, soalnya pada off cam semua juga kan, jadi nggak kelihatan ini siapa aja yang masih memperhatikan. Oke, sebelum kita merenungkan firman Tuhan sore hari ini, kita mau sama-sama berdoa lebih dulu. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena kami hari ini boleh sekali lagi bersekutu, bertemu bersama teman-teman kami dalam Komsel Teens. Kami bersyukur untuk waktu yang Tuhan boleh berikan. Kiranya kami boleh Tuhan pimpin dan secara khusus kami akan mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan yang boleh pimpin dan bimbing kami. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Oke, aku mau ajak teman-teman semua untuk buka satu bagian firman Tuhan. Dari HP boleh, dari Alkitab boleh, dari Matius pasal 10 ayat 29 sampai 31. Matius pasal 10 ayat 29 sampai ayat 31. Oke, aku akan bacakan untuk kita semua ya. Matius pasal 10 ayat 29 sampai 31. Demikianlah firman Tuhan. Bukankah burung pipit dijual 2 ekor seduit? Namun seekor pun daripadanya tidak akan jatuh ke bumi di luar kehendak Bapamu. Dan kamu, rambut kepalamu pun terhitung semuanya. Sebab itu, janganlah kamu takut, karena kamu lebih berharga daripada banyak burung pipit. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Nah, teman-teman, hari ini kita mau sama-sama kembali belajar tentang kehidupan kita itu berharga di mata Tuhan. Nah, sebelumnya aku mau tanya dulu nih. Kira-kira teman-teman teens sama teman-teman youth ini kan ada beberapa kan youth juga kan ya. Kira-kira di sini siapa yang kalau di rumah, ini kan kita pandemi udah hampir 2 tahunan ya. Nah, kira-kira siapa yang di rumah selama pandemi ini sering males-malesan? Boleh respon, yang on cam boleh angkat tangan, boleh reaction, boleh unmute juga. Males-malesan tuh banyak ya, entah itu main HP di kasur. Onel ya? Ya males-malesan banyak ya, entah itu main HP. Adikku ada Gerard nonton drakor. Kalau sekali 2 kali nggak males teman-teman, tapi ini maraton biasanya nonton anime, nonton TV, terus ya banyak lainnya. Males-malesan itu banyak macamnya gitu ya. Tapi ya kita tahu sendiri kita malas atau enggak. Nah, siapa yang selama pandemi ini sering males-malesan? Tadi Onel, Gerard respon ya. Aku juga respon. Aku selama pandemi ini jujur jadi lebih sering mager teman-teman. Dan endingnya badannya jadi makin gendut karena males gerak gitu kan ya. Oke. Terus pertanyaan yang kedua, siapa yang selama pandemi ini makin rajin belajar, makin berusaha untuk mengembangkan diri? Siapa? Ada nggak kira-kira? Nggak ada. Ada? Kok jawabannya terlalu jujur sih? Oke, itu jawaban salah satu dari kita. Cuma ya semoga ada ya dari kita ya. Aku ada tapi sedikit teman-teman.
Ya, tapi ya itulah kelemahan manusia gitu ya. Kadang kita manusia itu apalagi anak-anak muda zaman sekarang, generasi kita kan generasi mager gitu bisa dibilang ya. Mau ngapa-ngapain tuh cari yang praktis, cari yang instan gitu. Jadi kayak aduh kalau bisa nggak usah susah gitu lah. Dan kadang kita itu cenderungnya apa ya lupa kalau melihat waktu yang kita miliki itu berharga. Jadi kadang-kadang karena terlalu enak males-malesan, terlalu santai, terlalu apa ya, akhirnya banyak menghabiskan waktu, wasting time gitu teman-teman. Padahal sebetulnya kehidupan kita itu adalah kehidupan yang sangat berharga. Dan namanya kita hidup di dunia ini pasti ada jangka waktunya kan ya. Nggak mungkin kita bisa apa ya abadi, nggak bisa mati gitu, nggak mungkin teman-teman. Karena Tuhan menciptakan manusia itu punya umur dan kita bisa yang namanya meninggal dunia. Nah, oleh sebab itu kehidupan kita adalah ada kehidupan yang berharga. Tapi sayangnya banyak dari kita, banyak anak-anak muda zaman sekarang yang apa ya lupa atau bahkan nggak sadar bahwa kehidupan atau waktu yang kita miliki itu adalah kehidupan yang berharga dan seringkali kita malah menghabiskan kehidupan kita, menghabiskan waktu-waktu kita dengan hal-hal yang sia-sia dan bahkan terkadang nggak sesuai sama yang Tuhan pengen. Nah teman-teman kalau nggak tahu teman-teman yang SMP atau SMA punya teman yang kayak gini nggak? Tapi salah satu hal yang sering aku temui di Jakarta gitu ya, banyak anak-anak seumuran kita atau seumuran teman-teman yang kalau zaman pandemi sih jarang, tapi kalau zaman-zaman masih biasa gitu, sekolah biasa, banyak mereka tuh yang bolos ke sekolah. Ada yang bolos tuh kalau zamannya aku, zamannya Kak Niko dulu, ke warnet main game gitu teman-teman. Ada yang kalau misalnya mereka suka naik motor, suka balapan, mereka suka trek-trekan kayak di dekat rumahnya Kak Karin gitu ya. Banyak yang begitu, banyak yang menghabiskan waktu dengan percuma yang bahkan kalau ditanya kalau game mungkin sekarang ada alasannya karena aku mau jadi gamer profesional gitu ya, it's okay gitu. Tapi ada juga teman-teman yang menghabiskan waktunya kayak ya buat apa sih, kadang nggak ada gunanya gitu teman-teman. Dan terkadang kita melakukan itu cuma sekedar untuk ya biar aku senang aja, biar aku bisa enjoy gitu, atau bahkan parahnya banyak yang melakukan hal-hal tersebut cuma untuk ya biar dianggap baik sama teman-temanku Kak. Ya aku kan nggak mau tuh dibilang ih kamu penakut, ih gak seru, gak gaul, gak keren gitu. Nah kadang-kadang ada beberapa dari kita yang untuk apa ya supaya nggak dibilang cupu, supaya nggak dibilang apa ya penakut, supaya nggak dibilang nggak gaul gitu, kita akhirnya melakukan hal-hal yang sebetulnya kalau kita pikir-pikir lagi ya nggak terlalu ada gunanya sih teman-teman gitu. Dan bahkan ada beberapa orang yang apa ya rela mempertaruhkan nyawanya demi semuanya itu ya, contohnya kayak teman-teman yang mungkin suka balapan liar, suka trek-trekan, atau bahkan kalau di zaman sekarang tuh buat teman-teman yang tahu gitu ada teman-temannya yang nakal, ada yang pakai narkoba, ada yang minum minuman keras, ada yang rokok. Nah sebetulnya kan itu bisa juga apa ya buat kita sakit, bahkan juga resikonya nyawa gitu teman-teman. Apalagi kalau pakai narkoba. Tapi banyak orang-orang, banyak anak-anak muda yang kadang nggak sadar dan ya udah membiarkan hidupnya terbuang begitu saja gitu teman-teman. Nah hari ini dalam firman Tuhan yang kita baca tadi dalam Matius pasal 29 sampai 31, firman Tuhan mengatakan apa? Bacaan hari ini mengingatkan kita bahwa Tuhan itu sangat mengasihi kita. Bahwa kita itu sangat berharga di hadapan Tuhan. Di mata Tuhan, kita anak-anaknya itu sangatlah berharga. Itu juga yang menjadi alasan kenapa kehidupan kita di dunia ini sangatlah berharga. Bahkan kalau teman-teman ingat Yohanes pasal 3 ayat 16, ngomong apa teman-teman? Ada yang ingat? Ini pasti ingat sih, Yohanes pasal 3 ayat 16. Ada yang boleh sebutin? Gak usah persis, nggak apa-apa. Kira-kira ini ayat firman Tuhannya ngomong tentang apa? Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar, ada yang ingat? Ada yang ingat? Aurel udah coba. Begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Lupa aku. Oke. Thank you tuh Devita atau Mei itu barusan? Aku. Mei, mantep ya. Nggak apa-apa, nggak usah lengkap. Yang penting inget. Nah, itu satu ayat yang barusan, itu pengen ngasih tahu ke kita bahwa Tuhan itu melihat bahwa kehidupan kita tuh sangat berharga. Kita tuh adalah ciptaan yang berharga. Bahkan Tuhan rela untuk memberikan nyawanya, menebus kita dengan nyawanya yang sangat mahal. Jadi teman-teman bisa kebayangkan betapa sedihnya Tuhan
Kalau ternyata selama kita hidup, apalagi sejak kita muda, kita malah sering mempermainkan hidup kita gitu, kayak jadi nggak menggunakan waktu dengan baik, kita nggak menjalani kehidupan dengan baik, kerjaannya main-main doang. Main kalau ada gunanya nggak apa-apa gitu ya, kalau makin pinter, kalau bisa berkembang, bisa belajar banyak kali itu nggak apa-apa gitu loh. Tapi kalau main tapi nggak ada gunanya, jadi makin males-malesan, jadi makin jarang baca Alkitab, jadi jarang ikut komsel. Nah, itu hati-hati teman-teman. Ketika Tuhan lihat hidup kita kayak gitu, Tuhan sangat sedih. Karena Tuhan sudah memberikan nyawanya itu untuk menebus kita, menyelamatkan kita dari dosa dan maut. Tapi kalau kita malah menggunakan waktu yang ada, menggunakan kehidupan kita dengan seenak kita sendiri, kira-kira bagaimana perasaan Tuhan? Pasti sedih, bukan? Nah, kalau kita semua tahu dan menyadari betapa berharganya hidup kita ini, gak sepantasnya teman-teman kita melakukan hal-hal yang justru malah membahayakan nyawa kita sendiri. Nah, firman Tuhan dalam 1 Petrus pasal 1 ayat 14 mengatakan demikian. Hiduplah sebagai anak-anak yang taat dan jangan menuruti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu. Hiduplah sebagai anak-anak yang Tuhan, anak-anak Tuhan yang taat dan jangan menuruti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu. Apa sih yang firman Tuhan ingin ngomong ke kita? Firman Tuhan ingin mengingatkan kita bahwa kita ini anak-anaknya Tuhan harus taat sama perintah Tuhan dan jangan malah menggunakan waktu kita, menggunakan kehidupan kita itu untuk menuruti keinginan kita pribadi, mengikuti keegoisan kita, mengikuti hawa nafsu kita. Hawa nafsu itu apa aja? Misalnya, kita lebih suka main, kita lebih suka tidur, males-malesan. Padahal seharusnya di umur kita sekarang, teman-teman yang SMP, SMA harusnya belajar supaya dapat nilai yang baik, supaya bisa dapat prestasi di sekolah. Ya bukan buat dipuji orang, tapi supaya kita bisa mengerti apa yang kita pelajari dan supaya kita bisa membanggakan orang tua kita dan membanggakan Tuhan. Jangan malah kita enak-enakan, males-malesan. Udahlah, aku males, aku masih muda. Kadang kita mikirnya gitu ya teman-teman. Aku masih muda. Aku masih umur berapa sih Kak Niko? 15, 16, nanti SMA umur 17. Masih lama hidupku. Masih ada 20 tahun lagi, 30 tahun lagi, masih lama. Aku masih remaja Kak Niko. Santai aja lah gitu loh. Kita nggak boleh berpikir seperti itu teman-teman. Karena hari ini firman Tuhan mengingatkan kita bahwa hidup kita berharga. Meskipun usia kita masih muda, kita harus menggunakan waktu dan kehidupan kita dengan baik. Jangan sampai kita nggak taat hanya karena kita ingin mengikuti hawa nafsu kita, hanya karena kita ingin mengikuti keegoisan kita. Contoh lagi misalnya nih, hari Jumat atau hari Minggu, waktunya ibadah. Tapi kita kayak, aduh males, apalagi ini pandemi, ini ibadah mulai balik Zoom lagi Kak Niko mulai minggu besok. Aduh, ngantuk aku, ya udahlah buka laptop aja, join Zoom, dipencet, udahlah ambil langsung tidur gini, atau kalau nggak sambil nonton TV, ambil HP-an gitu ya. Nah ini seringkali jadi godaan buat kita teman-teman. Pertanyaannya, apakah kita harus seperti itu? Jangan dong. Harusnya kita anak-anak Tuhan namanya waktunya ibadah, ya ikut ibadah dengan baik. Meskipun Kak Niko sendiri tahu, kadang ibadahnya lama, apalagi kalau ikut kebaktian umum yang pagi gitu ya. Kadang udah ngantuk-ngantuk, lagunya nggak ngerti, khotbahnya lama, bosenin pula. Ya gimana, aku nggak bosen Kak Niko? Ya it's okay, Kak Niko juga pernah merasakan hal itu. Tapi ya kita harus berusaha tahan. Seenggaknya, meskipun bosenin, meskipun ngantuk, ya coba tahan aja gitu loh. Coba tahan, nanti teman-teman akan bisa adaptasi kok. Dan seenggaknya nggak usah kalau misalnya ini kan kita ibadah lagi di rumah besok nih, ya seenggaknya benar-benar perhatikan, jangan sambil makan, tiduran, ditanya, tapi khotbahnya tentang apa? Makanannya enak. Masa jawabannya begitu? Kan nggak boleh kan teman-teman. Jadi ya kita harus menggunakan kehidupan kita dengan baik, waktu kita dengan baik. Firman Tuhan dalam 1 Petrus pasal 1 ayat 14 tadi mengatakan apa? Hiduplah sebagai anak-anak yang taat dan jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu. Jangan sampai kita sekedar mengikuti keinginan kita, tapi kita malah, udahlah aku nggak mau ikut perintahnya Tuhan, aku males, aku mau enaknya aku sendiri aja. Nggak boleh begitu teman-teman. Karena Tuhan pengen kita taat sama Dia. Tuhan pengen kita supaya kita juga bisa membanggakan Tuhan dan nggak lagi menyanyiakan hidup yang Tuhan kasih.
Harganya tuh mahal loh teman-teman. Kenapa kita berharga? Kenapa hidup kita berharga? Karena Tuhan sudah mau datang ke dunia ini, bahkan mengorbankan nyawanya, mati di kayu salib untuk menebus kita semua. Masa kita tuker dengan cuma malas-malasan nonton TV, main handphone, main game, cuma gitu aja? Nggak boleh kan? Harusnya kita menggunakan kehidupan kita yang berharga ini dengan baik, dengan mentaati perintah Tuhan. Tuhan sudah menebus hidup kita dengan harga yang sangat mahal. Jadi jangan sia-siakan hidup kita yang sangat berharga itu hanya untuk sesuatu yang sia-sia belaka. Nah, aku mau ajak kita untuk baca satu bagian firman Tuhan lagi untuk menutup dari 1 Petrus pasal 1 ayat 18 sampai 19. 1 Petrus pasal 1 ayat 18 sampai ayat 19. Kalau boleh minta tolong Gerard deh. 1 Petrus 1 ayat 18 sampai 19. 1 Petrus 1 ayat 18 sampai 19. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia yang kamu warisi dari nenek moyangmu. Itu bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bersalah. Oke, terima kasih Gerard. Nah, itulah teman-teman, firman Tuhan mengatakan bahwa kita sudah ditebus dari kehidupan kita yang sia-sia. Dan kita nggak boleh kembali hidup lagi dengan cara yang sama, tapi kita harus menggunakan kehidupan kita yang berharga ini dengan baik, dengan cara menyenangkan hati Tuhan dan mengikuti perintah Tuhan. Dan apa perintah Tuhan? Aku yakin teman-teman udah pasti banyak tahu tentang perintah Tuhan apa aja sih. Tinggal baca Alkitab, kita udah pasti tahu apa aja yang Tuhan pengen buat kita. Oke, kiranya kita bisa menggunakan kehidupan kita yang berharga itu untuk menyenangkan hati Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Hari ini kami sudah kembali boleh merenungkan firman-Mu. Tolonglah kami supaya kami boleh mengerti dan kami boleh melakukannya dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Nah, sebelum selesai, tadi kan Kak Aurel udah ngajakin kita main game pakai Kahoot-nya. Nah, aku juga mau ngajakin main game juga nih. Tapi ini gamenya butuh konsentrasi. Jadi teman-teman harus benar-benar menyimak dan mendengarkan. Ini gamenya aku lihat dari, aku lupa antara TikTok atau Instagram gitu ya. Nanti teman-teman coba jawab, coba ikutin. Kira-kira bisa ngerti nggak ya? Ada 2 pertanyaan. Jadi aku akan sampaikan pertanyaan yang pertama dulu. Nah, nanti setelah kita main game, jangan langsung leave ya teman-teman. Setelah main game, nanti kita foto bersama dulu. Habis itu teman-teman boleh leave, oke? Oke, udah siap semua ya? Yang pertama, jadi teman-teman ini gamenya ada clue-nya. Teman-teman harus tebak dari clue itu dan harus jawab nanti. Jadi yang pertama, aku ingat-ingat dulu, aku tiba-tiba ngeblank soalnya. Oke, yang pertama tuh clue-nya. Bentar. Aku takut salah, nanti coba kira-kira. Ya semoga teman-teman bisa nangkep ya. Oke. Clue yang pertama adalah single itu sendiri, double itu berdua. Single itu sendiri, double itu berdua. Teman-teman yang misalnya udah tahu games ini, tolong tahan dulu jawabannya. Tolong biarin teman-teman yang belum tahu jawab ya. Oke ya, clue-nya single itu sendiri, double itu berdua. Pertanyaannya, berapa jumlah dari penjumlahan yang akan aku sebutkan ini? 21 ditambah 13 ditambah 1. Berapa totalnya? 21 tambah 13 tambah 1. Single itu sendiri, double itu berdua. 21 tambah 13 tambah 1. Berapa hasilnya?
Berapa? Ayo jawabannya. Berapa? 35. 35. Yang lain ada jawaban lain? 35 apakah betul? Oke. Dikunci nih jawabannya, dikunci. Ada jawaban lain? Gimana? Ingat lo bilangnya kan ditambah. Aku kan nggak tahu kalau double sama satu apa. Tadi berapa? 35 ya. 21 tambah 13 tambah 1 hasilnya 35. Ada yang punya jawaban lain? 21. 21. Udah nggak ada? 211. Jawabannya 3, teman-teman. 21 tambah 13 tambah 1 jawabannya 3. Oke, Antonia ngerti ya? Oke. Sekarang lagi. Coba perhatiin polanya. Sekarang 5 ditambah 6 ditambah 15. 5 ditambah 6 ditambah 15. 5 ditambah 6 ditambah 15. Oke, jawabannya berapa? Berapa? 26. Salah, jawabannya 4. Gerard sama Antonia mulai ngerti ya. Lihat Sing- cek di kalkulator. Nah, Lionel harus perhatiin clue-nya. Ini bukan hitung-hitungan biasa. Single Clue-nya itu ada di awal. double itu berdua. Terakhir ya. Oke. 11 tambah 22 tambah 33. Berapa hasilnya? 6, oke. Yang lain berapa? Ada pilihan lagi? 11 tambah 22 tambah 33. Oke, sebagian besar udah ngerti ya. Oke, berarti yang udah ngerti bisa kasih bantu nggak Lionel? Jelasin ke Lionel nggak gimana caranya? Single itu sendiri, double itu berdua. Ada yang bisa bantu jelasin? Karin. Oke, silakan Karin. Jadi kan tadi Kak Niko kan udah bilang single itu 1, double itu 2. Itu udah clue. Kalau misalnya 22, tandanya angkanya ada 2. Gitu nggak sih ngejelasin? Berarti tandanya double. Berarti kalau misalnya 22 ditambah 5 ditambah 11. Hasilnya berapa? 5. Karena 22 double, 5 single, 12 double. Jadi 2, 1, 2. Gitu nggak sih? Jelasinnya. Guys, Betul. seperti itu. Oke, ngerti ya? Lionel ngerti, Lionel? Nggak ngerti. Jadi pertanyaannya sedikit menjebak ya. Jadi jangan nggak ngerti sama sekali. Jadi intinya single kan sendiri, double kan berdua. Kalau angkanya itu satuan, berapapun angkanya, dihitungnya 1. Tapi kalau angkanya puluhan, berapapun angkanya, dihitungnya 2. Udah ngerti ya? Oke, udah ngerti ya. Satu pertanyaan lagi. Teman-teman coba perhatiin bentar, aku mau setting kameranya bentar, kok nggak kelihatan wajahnya. Sambil dengerin ya. Ini clue yang nomor 2. Clue-nya adalah harus sama. Ada ya, ingat baik-baik clue-nya harus sama. Pertanyaannya, kalau misalnya Karin pergi ke Kudus, Aurel pergi ke Amerika, Tania pergi kemana? Karin pergi ke Kudus, Aurel pergi ke Amerika, Tania pergi ke? Turki. Yang lain jawabannya? Malang. Oke, yang lain. Ayo, kumpulkan jawabannya dulu. Aku belum mau jawab dulu. Ada lagi. Lionel, Gerard, Antonia, Cepi, PV. Ada yang bisa kasih jawaban? Tolong ulangin dong, Ulangin ya. Karin pergi ke Kudus, Aurel pergi ke Amerika. Tania pergi kemana? Clue-nya harus sama.
Tayu. Tayu. Tayu itu mana? Tempat. Gerat ada mau jawab? Ke Taiwan. Taiwan. Oke. Aku nggak jawab dulu ya. Nggak jawab betul atau salah. Pertanyaan yang kedua. Oke. Cepi pergi ke Cengkareng. Iya, Tayu dong. Kan Iya. Tunggu dulu. depannya kan Ini sama. pertanyaan yang kedua ya. Cepi pergi ke Cengkareng. Terus siapa ya? Lionel pergi ke Lampung. Devita pergi kemana? Demak. Denmark. Oke, jawaban yang lain? Amsterdam. Apa? Ke Belanda. Belanda. Ini Karin jawab Belanda. Gerard jawabannya Denpasar. Oke. Ada yang belum ngerti? Belum ya. Oke. Pertanyaan yang terakhir. Coba tebak. Cluenya harus sama. Aku mikir dulu. Aku mau pakai nama siapa ya? Oke. Senja pergi ke Surabaya. Adriel pergi ke Ampenan. Niko pergi kemana? Senja ke Surabaya, Adriel ke Ampenan, Niko pergi ke Netherlands. New York. Mantap, New York. Ada lagi jawabannya? Aku senang sekali melihat wajah-wajah yang kebingungan itu. Nah, aku juga pertama kali melihatnya, aku pun bingung, teman-teman. Oke, udah cukup lah ya. Jadi, clue-nya harus sama. Teman-teman yang ngerti, coba tolong jelasin. Gerard deh, atau Lionel, boleh jelasin nggak kenapa? Huruf depannya harus sama. Pintar. Ngerti teman-teman? Jadi, sesimpel itu. Clue-nya harus sama. Jadi, huruf depannya harus sama. Jadi, kalau nama orangnya huruf depannya S, kotanya huruf depannya harus S, jadi jawabannya terserah. Yang penting hurufnya ke sama. New Zealand. New Zealand, oke. Lionel mau ikut nggak? Nanti kan aku pergi ke sana nih. Oke, thank you teman-teman. Nah, games hari ini tuh apa sih maknanya buat kita? Ini game seru-seruan doang sih ya. Ini bukan games logik, ya cuma game siap ini aja sih seru-seruan terus biar kita apa ya mikir, biar kita memperhatikan gitu. Nah, kadang ya kita tuh sering nggak sadar kita tuh jadi anak-anak Tuhan, kita jadi orang Kristen tuh seringkali kayak oh ya udah jadi orang Kristen ya gitu-gitu aja. Padahal kadang kita jadi orang Kristen itu kan harus baca firman Tuhan. Nah, terkadang firman Tuhan itu ada yang kita baca langsung bisa kita ngerti gitu loh. Ada yang kita baca, oh ya firman Tuhan ngomong begini. Tapi ada juga firman Tuhan, beberapa bagian dalam firman Tuhan, kayak pertanyaan-pertanyaan tadi teman-teman. Gak langsung kayak, oh jawab apa, ini maknanya begini, gak selalu begitu. Ada beberapa bagian yang kita harus baca dulu, baca bagian yang sebelumnya, terus baca secara lengkap satu pasal gitu ya. Setelah baca kita baru ngerti. Nah, game hari ini pengen mengingatkan kita bahwa ya sebagai anak-anak Tuhan pun ketika kita membaca firman Tuhan, kita nggak bisa tuh kayak oh ya ceritanya Zakheus, oh ya udah ngerti Kak Niko, ini ceritanya tentang ini. Terus baca tentang kelahiran Tuhan Yesus, oh ya ceritanya tentang ini Kak Niko. Kadang nggak sesimpel itu teman-teman. Kayak pertanyaan-pertanyaan tadi, ada kadang-kadang yang kita harus perhatikan clue-cluenya itu supaya kita bisa benar-benar mengerti, oh ini tuh yang Tuhan mau ngomongin, oh ini tuh yang Tuhan maksud, oh ini tuh yang firman Tuhan pengen kasih tahu ke aku. Jadi ya semoga ini semakin mengingatkan kita supaya kita semakin semangat lagi belajar firman Tuhan. Ya seru loh belajar firman Tuhan itu. Kayak jawab pertanyaan tadi, kadang kita harus mikir, terus harus mengamati, harus ngeliat gitu. Baca firman Tuhan itu seru teman-teman. Nanti ya kita belajar sama-sama lah. Nanti kita coba-coba sama-sama cari tahu gimana keseruannya sih baca firman Tuhan. Oke. Udah sekian.